semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dimanapun berada. Karena sehat itu adalah hadiah yang terindah daripada yang maha kuasa atau maha pencipta. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada sehat selalu dan bahagia. Terima kasih telah mengunjungi channel saya kembali. Ambillah apa yang sekiranya bermanfaat dan yang tidak sejalan dengan pemikiran Anda, itu diabaikan saja, karena kita semua mempunyai free will untuk memilih dan tidak perlu berdebat atau menimbulkan konflik. Karena tujuan kita adalah berbagi kepada sesama dan membahagiakan orang lain. Ingat, harus sehat selalu, berbahagia dan bersyukur dalam hidup ini. Topik pembicaraan hari ini adalah mengenai kolesterol, baik dan buruk dan manfaatnya. Agar teman-teman sekalian tuh bisa memahami apa sih kolesterol itu. Kolesterol diproduksi di liver dan mempunyai banyak sekali fungsi atau manfaat. Contohnya, kolesterol itu membantu dinding pembuluh darah sel menjadi fleksibel, dan hal mana dibutuhkan untuk membuat beberapa macam hormon, karena hormon diperlukan untuk kinerja tubuh Anda. Bagaimanapun juga, seperti hal-hal lainnya, apapun yang berlebihan itu akan berbahaya. Demikian pula dengan kolesterol yang berada di tempat yang salah atau berlebihan itu akan menimbulkan penyakit. Agar Anda semua itu mengerti apa sih kolesterol dan fungsinya dan bagaimana menghindarinya. Seperti halnya lemak, kolesterol itu tidak larut dalam air. Sebaliknya, untuk bisa mengalir ke seluruh tubuh membutuhkan molekul yang dinamakan lipoprotein. Lipoprotein ini yang membawa kolesterol, lemak, dan vitamin-vitamin lainnya yang larut dalam lemak itu di dalam darah untuk bisa tersebar ke seluruh tubuh Anda. Lipoprotein yang berbeda mempunyai pengaruh pada kesehatan Anda. Contohnya, lipoprotein yang low density atau biasanya disebut LDL mengakibatkan penumpukan kolesterol atau deposit di dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan pembuntuan arteri, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Sebaliknya, lipoprotein yang tinggi atau HDL atau yang dikatakan high density lipoprotein membantu membawa kolesterol keluar dari dinding pembuluh darah dan mencegah kondisi yang sebagaimana saya sebutkan di atas tadi. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Ayo, angkat tangan. Saya akan memberikan Anda hadiah karena Anda telah menyimak dengan baik, tidak tidur. Pagi-pagi bergurau ya teman-teman, biar teman-teman tuh awet muda dan sehat selalu. Ingat, sehat itu kuncinya adalah selalu tertawa. Liver Anda memproduksi kolesterol sebanyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Liver membungkus kolesterol dengan lemak yang disebut very low density lipoprotein atau VLDL yang dikatakan oleh
para medis itu trigliserid. Karena very low density lipoprotein mengirim lemak ke seluruh sel darah Anda dan dapat berubah menjadi very low density lipoprotein, di mana mengangkut kolesterol kemanapun dibutuhkan oleh tubuh. Liver juga mengeluarkan high density lipoprotein atau HDL yang membawa kolesterol yang tidak terpakai lagi kembali ke liver. Jadi ingat ya, fungsi liver itu sangat berat, harus memproses semua racun-racun termasuk yang tidak dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu jangan sering-sering membebani liver Anda, atau kemungkinan Anda akan berakhir dengan sakit liver, di mana bisa kena sirosis atau pengerasan liver sehingga liver Anda tidak berfungsi dan membutuhkan cangkok. Kalau cangkok mangga saya bisa lakukan, tapi cangkok liver itu Anda membutuhkan biaya besar dan juga harus mencari ahli atau dokter spesialis ahli yang bisa mencangkok. Itu pun belum tentu berhasil walaupun Anda telah mengeluarkan dana yang banyak. Makanya hidup itu harus dijaga, tidak merudal paksa bagian tubuh Anda atau mengeksploitasi fungsi liver dan sebagainya, karena seluruh organ itu merupakan satu kesatuan yang saling mendopang atau mendukung kinerjanya. Setuju atau tidak? Keluar jika Anda tidak setuju sebelum saya mengeluarkan Anda dengan paksa. Proses ini yang dinamakan reverse cholesterol transport, bukan mass rapid transport ya. Dan ini menghindari terjadinya pembuntuan arteri atau serangan jantung dadaan. Beberapa macam lipoprotein, khususnya low density lipoprotein dan very low density lipoprotein, condong menjadi rusak karena radikal bebas yang dinamakan free radikal. Itu yang prosesnya dinamakan oksidasi. Proses oksidasi ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena bisa men-trigger sel kanker itu untuk berkembang secara tidak beraturan sehingga Anda menderita kanker. Sedikit pengetahuan yang perlu Anda ketahui agar Anda bisa menjaga kesehatan Anda. Meskipun perusahaan makanan mengiklankan produknya dengan label low kolesterol, Anda harus cermat dan berhati-hati dalam memilih dan memilah. Karena tidak semua yang mereka iklankan itu benar adanya. Ada kemungkinan bahwa yang dikatakan itu adalah sebaliknya, sehingga mengandung kolesterol jahat yang bisa merusak kinerja organ-organ Anda. Supaya Anda ketahui bahwa liver itu merubah jumlah kolesterol yang diproduksi itu tergantung pada seberapa banyak makanan yang Anda konsumsi, terutama makanan-makanan yang tidak bermanfaat atau junk food seperti fried chicken, segala sesuatu goreng-gorengan yang tidak bermanfaat yang mengandung minyak sayur dan minyak jenuh yang berbahaya bagi tubuh Anda. Itu yang menyebabkan kolesterol tinggi. Pada saat tubuh Anda menyerap lebih banyak kolesterol dari makanan Anda, semakin sedikit liver itu memproduksinya. Itu cara kerjanya liver dan bagaimana kolesterol baik dan buruk itu menentukan sehat atau tidaknya Anda. Secara garis besar, monosaturated fat atau lemak yang monosaturated adalah sehat atau baik karena
Lemak jenis ini menurunkan low density lipoprotein yang berbahaya tersebut dan menaikkan kolesterol baik atau yang disebut high density lipoprotein atau yang biasa istilah kedokterannya dikatakan HDL. Serta mengurangi oksidasi yang berbahaya tersebut. Di bawah ini saya memberikan contoh beberapa polysaturated fat atau lemak polysaturated yang baik. Contohnya olive oil, flaxseed, walnut, almond, sunflower seed, lentils, beans, avocados, omega 3 atau omega 3. Maaf ya kalau bahasa saya campur sari. Karena itu kebiasaan saya. Polysaturated fat memiliki multiple double bonds yang mempunyai fungsi yang berbeda dari saturated fat atau lemak jenuh. Penelitian membuktikan bahwa lemak yang polysaturated mengurangi low density lipoprotein atau kolesterol buruk yang dapat mengakibatkan resiko serangan jantung, stroke dan sebagainya. Dan kroni-kroninya itu loh. Polysaturated fat juga mengurangi risiko sindrom metabolik dan diabetes jenis 2 atau tipe 2. Beberapa contoh polysaturated fat yang sehat untuk jantung Anda. Maksud saya makanan, bukan mainan tuh. Salmon, makarel, ikan kembung, sarden, tenggiri, tuna, sirip biru maupun kuning. Susah ya mendapatkan sirip biru, itu biasanya hanya diekspor. Anda hanya bisa menjumpai sirip kuning. Kerang-kerangan, tapi harus cermat ya, soalnya laut kita itu sudah terkontaminasi dengan merkur, sehingga shellfish atau kerang-kerangan itu berbahaya karena mengandung merkur. Kalau saya biasanya itu sebelum kerang itu digodok, dicuci bersih, waktu pengolahannya itu di bawahnya panci itu dikasih arang agar merkurnya itu larut di dalam arang tersebut. Itu salah satu detoksifikasi untuk kerang yang Anda konsumsi biar tidak mengandung logam berat atau merkur tersebut yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena bisa menyebabkan kanker. Kanker bukan kantong kering ya. Kanker yang biasanya itu membawa maut dan penderitaan yang tiada taranya. Siapa yang bilang tidak, keluar. Karena Anda tidak serius menyimak apa yang saya katakan. Sumber omega 3 lainnya termasuk biji-bijian. Tapi hindari kacang-kacangan ya, karena kacang-kacangan itu mengandung lemak buruk. Oleh karena itu, orang yang sudah lanjut usia biasanya tidak boleh mengkonsumsi kacang-kacangan karena bisa menyebabkan asam urat. Jadi hidup ini seperti lingkaran setan. Muter aja. Kalau kebanyakan tuh tentunya berbahaya. Makanya everything moderate is good. Jadi makanlah secukupnya, sebelum kenyang itu sudah berhenti. Trans fat adalah lemak tidak jenuh yang telah dimodifikasi lewat proses yang disebut hidrogenasi.
Hal ini dilakukan untuk membuat lemak tidak jenuh di minyak sayur-sayuran itu bisa bertahan lama. Itulah kerjanya fabrikasi, mencari uang dengan melakukan segala macam proses walaupun itu berbahaya bagi tubuh. Makanya sebagai konsumen Anda harus bisa cermat dan menggunakan intuisi atau nalar Anda. Apakah iklan tersebut tuh cocok ya atau bener ya, karena media is the real virus. Maaf, saya tidak tidak bermaksud untuk menyinggung pihak tertentu ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Karena saya hanya bercanda. Hal ini menyebabkan trans fat tidak sepenuhnya jenuh dan biasanya dinamakan minyak hidrogenasi. Trans fat menaikkan total kolesterol dan low density kolesterol, tapi juga menurunkan high density kolesterol atau lipoprotein yang bermanfaat tersebut. Makanya hindari trans fat. Makanan yang mengandung trans fat itu termasuk margarin, mentega, keju-kejuan, pastry, roti-rotian yang sudah mengandung flavor bahan campuran atau pengawet yang difabrikasi, microwave popcorn, fried fast food, makanan cepat saji yang instan-instan itu, pizza, pasta, spaghetti, lasagne, noodle dan sebagainya. Juga non-dairy, coffee creamer, ice cream, susu yang full milk dan sebagainya dan kroni-kroninya itu harus Anda hindari karena itu yang dinamakan trans fat yang tidak bisa diproses. Contohnya minyak atau keju kalau buntu itu bagaimana? Padat kan, tidak bisa larut walaupun kena panas matahari, membutuhkan proses yang lama untuk bisa larut. Oleh karena itu bisa membuntu atau menyumbat pembuluh darah Anda. Penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi trans fat yang berlebihan dibarengi dengan kurangnya konsumsi unsaturated fat yang juga mengkonsumsi saturated fat yang berlebihan merupakan penyebab kematian akibat penyakit jantung koroner secara global. Nah, global. Speaking about global itu makanya globalisasi. Ini data secara global. Kita kan dalam era globalisasi yang mencekam ini. Di mana akhirnya kita menuju kepada satu sistem yang dinamakan New World Order. Segala sesuatu yang new itu belum tentu new loh. Bercanda loh teman-teman. Makanlah serat yang bisa dicerna. Serat yang mudah dicerna itu terdapat di sayur-sayuran yang mudah larut di dalam air dan mudah dicerna seperti yang mengandung pH tinggi, selada air, kelor, lumpur laut dan sebagainya itu bagus karena potensial hidrogennya itu alkaline. Jadi serat itu membantu proses pelunturan lemak-lemak jahat itu. Serat mudah cerna membantu menaikkan fungsi kolesterol. Ibaratnya Anda itu meminum obat-obatan statin yang direkomendasikan dokter-dokter Anda apabila kolesterol buruk Anda itu tinggi. Nah, fungsinya sebagai statin tersebut. Nah, ini kan pengetahuan tambahan bagi Anda yang hanya tahu, kolesterol saya tinggi loh ya, terus dokter memberikan statin. Lah, sebagai ganti statin, Anda bisa mencari alternatif.
herbal-herbalan, sayur-sayuran yang didapat di alam bebas kita, murah meriah lagi. Sumber terbaik dari serat yang bisa larut tersebut, contohnya cereal, beans, lentils, kubis-kubisan yang kecil atau kubis juga boleh kalau nggak bisa dapatkan yang namanya sprout, fruit, buah-buahan yang tinggi pH seperti lemon, apel, anggur, pisang, kelapa yang masih muda itu bagus karena air kelapa itu pH-nya tinggi atau alkaline, melon, peas, flaxseed, juga fiber-fiber atau serat-serat yang bisa Anda jumpai di negara kita sendiri. Anda bisa Google sayur apa sih yang mengandung serat tinggi dan pH-nya tinggi. Jangan konsumsi sayur-sayur yang pH-nya rendah atau acidic. Anda bisa terkena yang namanya asam urat. Makanya orang awam kan tidak paham konsumsi yang alkaline semua. Akhirnya kan, kenapa ya asam urat? Asam urat itu kan pembuntuan uratnya Anda itu dipenuhi dengan yang namanya asam laktat, sehingga terasa nyeri atau sakit dan tidak bisa berjalan seperti saya, bisa menari-nari karena saya paham yang namanya ini yang bisa menyebabkan asam urat, ini tidak, ini yang bisa menyebabkan kolesterol buruk, ini yang bisa menyebabkan gula darah tinggi. Bercanda teman-teman, bukan mau menyombongkan diri loh. Bahwa pengetahuan itu yang membawa Anda sehat atau tidak. Makanya sering-seringlah mencari dan tidak hanya mempercaya begitu saja, tapi harus membutuhkan pembuktian langsung. Olahraga itu merupakan win-win solution untuk kesehatan jantung Anda. Tidak saja memperbaiki ketahanan fisik, tapi bisa mengatasi kegemukan atau obesity atau overweight. Di samping itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol buruk atau low density lipoprotein dan menaikkan kolesterol baik atau high density lipoprotein. Tapi pilihlah olahraga yang low impact seperti saya nih, dancing, yoga, jalan-jalan pagi, jalan ceria sambil menikmati alam dan mensyukuri keindahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa atau Maha Pencipta, Tuhan Anda, pemilik alam semesta. Bukan high impact seperti yang dilakukan di gym-gym itu. Bukannya saya mengatakan tidak baik, tapi high impact itu kan bisa berdampak. Cobalah Anda lihat kenapa orang dadaan serangan jantung, karena melakukan high impact yang berlebihan atau overdosis. Karena high impact itu memacu jantung itu berdebar melebihi daripada denyutan yang normal. Kenapa? Saya bertanya kepada Anda, bisakah Anda menjawab? Kenapa kura-kura itu dia hidupnya panjang? Karena kura-kura itu slow moving, dia berjalannya perlahan-lahan, tapi perlahan-lahan itu yang membawa manfaat. Yang dikatakan moving with attention, bergerak dengan penuh perhatian. Tubuh Anda pun membutuhkan perhatian karena seluruh tubuh Anda itu sudah membantu Anda. Mereka itu harusnya Anda berikan perhatian bahwa berterima kasih ya kepada tubuh saya atau organ-organ seperti kaki. Tanpa engkau saya tidak bisa berjalan. Tangan, terima kasih ya, dengan Anda saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat atau pekerjaan saya menghasilkan uang. Mata, berterima kasih ya, dengan Anda saya bisa melihat. Bukannya Anda hanya berjalan
gerasa gerusu, bergerak tidak beraturan dengan tidak tahu tujuannya dan manfaatnya, hanya bergerak aja. Makanya Anda akhirnya menderita kecelakaan. Secara tiba-tiba retak, patah. Nah, harus menjalani operasi lagi. Itu kan Anda mencederai organ-organ Anda sendiri dengan Anda yang tidak memberikan perhatian kepada tubuh Anda atau merasa mensyukuri setiap bagian dari tubuh Anda. Kalau Anda melakukan yang namanya moving with attention atau bergerak dengan memperhatikan setiap organ Anda, saya menjamin Anda akan hidup sehat dan panjang. Tidak saja sehat tapi panjang umur. Anda menjadi pendek umur karena kesalahan Anda sendiri juga. Kadangkala Anda tidak berhati-hati atau memforsir organ-organ Anda di luar kapasitasnya, sehingga rusaklah organ tersebut. Kesimpulannya, kolesterol mempunyai fungsi penting loh buat tubuh Anda, tetapi dapat menyebabkan penyumbatan arteri dan serangan jantung jika tidak terkendali kolesterol buruk Anda. Makanya dengan mengetahui apa sih fungsinya kolesterol baik dan buruk, sekarang Anda mulai memilah dan memilih apa yang harus Anda masukkan ke dalam mulut Anda. Masukkanlah hal-hal yang positif dan bermanfaat, bukan hal-hal yang negatif itu. Termasuk ucapan yang Anda ucapkan juga harus yang positif, tidak boleh yang negatif. Akhirnya menimbulkan konflik, peperangan, saling sareng menyerang, membunuh dan sebagainya, berakhir di penjara. Penjara Pordeo, Hotel Pordeo, Prodeo, ini Pordeo. Low density lipoprotein itu condong merusak karena free radikal tadi dan menyebabkan serangan jantung dadaan, sehingga Anda pergi meninggalkan keluarga Anda, istri Anda yang tercinta, suami Anda yang tercinta, anak-anak tercinta ke alam baka. Sebaliknya, HDL atau high density lipoprotein itu melindungi jantung dengan membawa kolesterol dari dinding pembuluh darah ke liver Anda untuk diproses. Karena liver itu tugasnya untuk memproses yang namanya racun-racun dan deposit-deposit atau yang tidak dipakai lagi. Jika kolesterol Anda tidak seimbang, merubah gaya hidup merupakan treatment yang terbaik atau solusi yang murah meriah tanpa efek samping. Seperti saya, dancing, nyanyi-nyanyi, gerak-gerak, itu sudah bermanfaat. Jika low density lipoprotein atau kolesterol buruk Anda itu sudah di luar kontrol, saya bisa memberikan Anda solusi instan yang saya namakan magic bullet. Bukan magic poison loh, karena saya tidak senang dengan yang poison-poison itu. Yang telah terbukti ampuh untuk mendetoksifikasi kolesterol jahat Anda yang sudah menumpuk di dalam tubuh Anda atau sel darah, sel pembuluh darah Anda. Saya jamin kolesterol Anda akan normal dan Anda bisa membuktikan magic bullet ini dengan hasil tes laboratorium. Minggu depan akan saya berikan solusi cepat untuk menurunkan kolesterol jahat. Dan ini sudah saya buktikan. Ada pasien ya, tukang pijet. Salah satu temannya itu mempunyai kolesterol yang 450 levelnya. Dan waktu dia melakukan terapi diet ini dengan edible food, akhirnya dalam satu malam kolesterolnya itu larut semua, keluar melalui waste material atau
kotoran waktu buang air besar tersebut. Terlihat semua itu lemak-lemaknya itu, wow, sudah kuning dan mengerikan. Maaf ya, tidak bermaksud membuat Anda muntah. Sorry. Karena kegirangan akhirnya penjelasannya berlebihan. Tidakkah Anda mau magic solution ini untuk melibas habis atau menggilas kolesterol jahat Anda agar Anda tidak mendapatkan tiket ke alam baka lebih awal? Paling tidak salah satu solusi kolesterol sudah Anda turunkan. Nah, diabetes sudah, next time itu hypertension atau tekanan darah tinggi. Camkanlah bahwa misi saya adalah menolong Anda yang membutuhkan pertolongan gratis tanpa sakit, tanpa pil, dan tanpa uang. Dengan syarat bagi orang-orang yang percaya saja, karena tidak semua orang itu sejalan dan sepemikiran. Kita semua diberikan kehendak bebas atau free will, kita memilih. Tapi bukan berarti kita saling menyerang kalau kita tidak sepaham. Karena misi kita itu adalah mau menerima pendapat orang lain, mau bisa mengadop apa yang kiranya tidak sejalan. Itulah yang membuat kita menjadi satu. Karena Tuhan aja tidak pernah menghakimi kita atau memaksa kita memilih ini loh ya, itu loh ya, kamu harus melakukan ini. Tidak, Anda bisa melakukan apa saja, tapi resiko di tangan penumpang. Itulah indahnya berbagi dan berdampingan di dunia ini. Kita harus saling. Kalau adanya rasa saling atau toleransi yang tinggi, saya jamin dunia ini tidak ada lagi yang nama peperangan. Karena apa? Semua orang sudah sadar bahwa manusia lain itu merupakan mirror atau cerminan. Jadi kita bertemu orang lain itu bukan untuk saling kenapa ya dia membuat saya menjadi gini. Tapi kita belajar pelajaran kita. Ada alasan tertentu, ada saat tertentu, dan ada pelajaran tertentu yang kita dapatkan. Jadi ambillah pelajaran yang bermanfaat dan buanglah yang tidak. Bukan menyalahkan orang tersebut, teman-teman. Itulah rahasia sehat dan panjang umur kalau Anda percaya dengan saya. Misi saya di sini adalah berbagi dan menjadikan orang lain lebih baik. Oleh karena itu, kita punya misi. Setiap orang itu punya misi untuk menjadikan dunia ini indah. Mulailah dari diri Anda. Kalau setiap kita tuh masuk ke dalam dan mencari apa sih? Kenapa sih saya menjadi begini, tidak menyalahkan pasangan? Saya rasa tidak ada lagi perceraian di dunia ini karena semua orang akan melihat ke dalam dan mereka akan tampil itu hanya membagi, bukan menuntut. Nah, terjadi tabrakan, terjadi konflik, terjadi saling menyerang, membunuh, terjadi peperangan itu karena adanya kita yang menuntut ini, menuntut itu dari luar. Janganlah menuntut, tapi memberi. Karena kita sudah merasa whole, penuh. Jadi kita hanya memberi, tidak lagi mengambil. Ya, apalagi mengambil yang bukan milik kita. Itulah yang celaka. Lihatlah pelangi di belakang saya. Pelangi, pelangi, begitu indahnya. Pelangi, pelangi, ciptaan indahnya Tuhan. Kita berbagi pelangi-pelangi kepada sesama. Oh pelangi-pelangi, terangilah hidupku sehingga berwarna seperti pelangi-pelangi
Terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Karena kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Semoga pencerahan saya lewat video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan next time tuh saya akan memberi solusi instan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat Anda. Sampai jumpa di pelangi-pelangi berikutnya. Salam dari Inces Darling. Bye-bye.